kembali lagi bersama aku Nesvi. Jadi di video kali ini aku mau DIY lagi, yaitu DIY dari barang-barang bekas. So buat teman-teman yang penasaran kayak gimana DIY-nya, tonton terus video aku sampai habis. Nah, seperti dengan video aku sebelumnya yang udah aku upload, kemarin aku DIY dari barang bekas juga, yaitu dari botol minuman kayak gitu. Kali ini aku mau buat DIY lagi dari barang-barang bekas, dan itu dari kaleng. Aku pakai kaleng kental manis kayak gitu. Terserah kalian pakai merek apapun yang ada di rumah kalian, karena kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita atau di sekitar rumah kita. Nah, kalau DIY kemarin aku udah buat vas bunga dari botol minuman bekas kayak gitu. Kali ini aku mau DIY kayak vas bunga bisa, tempat pensil bisa, pokoknya kayak untuk alat-alat makeup pun bisa, jadi serbaguna atau multifungsi kayak gitu. Dan ini dari kaleng susu bekas. Mudah banget, kalian harus ikutin step by stepnya. Oh ya, menurut aku DIY kali ini beneran simple dan mudah banget. Kalian juga bisa berkreasi dengan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Untuk bahan dan alatnya kemarin udah aku haul, dan itu ada 2 part. Kalian bisa tonton dulu biar kalian tahu di mana aku beli dan harganya, dan gimana review barangnya menurut aku. Oke, daripada teman-teman semua penasaran gimana cara buat dan alat bahannya itu apa aja, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi untuk alat dan bahan yang perlu kalian siapin yang utama yaitu kaleng bekas. Aku pakai kaleng kental manis bekas, terserah kalian mau pakai merek apa aja. Yang kedua, kalian juga harus siapin ini tali makrem atau tali katun, terserah kalian mau pakai warna apa aja. Opsional juga kalian bisa pakai tali rami untuk jadi hiasannya nanti. Dan untuk alatnya aku cuma pakai lem tembak dan lem lilin, dan terakhir yaitu gunting. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian bisa lem si tali makremnya itu di bagian bawah. Usahain itu benar-benar kokoh kayak gitu ya, karena untuk menopang bagian atasnya juga. Langsung aja kalian lilitin seluruh permukaan si kalengnya itu pakai tali makrem atau tali katunnya. Nah, langsung aja kalian lilitin. Emang agak sulit sih kalau misalnya untuk bagian bawah, karena dia benar-benar harus kokoh, dan di bagian bawahnya itu agak enggak rata kayak gitu sih kalau kaleng yang aku pakai saat itu. Nah, untuk di bagian bawah juga diusahain emang bener-bener dililitin serapat mungkin kayak gitu, dan dilem juga di perbagian biar kita menghemat tapi tetap dapat hasil yang bagus kayak gitu guys. Oh iya, buat teman-teman semua yang mau cobain juga, kalau misalnya kalian nggak punya lem tembak, kalian bisa pakai lilin lampu yang biasa kita pakai untuk mati lampu kayak gitu untuk bakar si lem lilinnya. Dan kalaupun kalian mau pakai lem tembaknya, usahain kalian didampingi orang yang lebih ahli atau dewasa ya, kalau misalnya kalian nggak berani atau takut, karena emang itu riskan banget untuk kena tangan dan emang lumayan panas kayak gitu sih. Nah, langsung kalian lilitin sampai ke bagian atas atau bagian terakhir permukaan si kalengnya, jadi itu tuh dibalutin semua. Nah, emang untuk bagian bawahnya tuh kayak susah kayak gitu nih guys, tuh kan kalian bisa lihat. Jadi bisa kalian tambahin lem lagi kalau misalnya dia merekah kayak gitu bahasanya. Nah, dikokoh-kokohin aja tuh, ditempel-tempelin biar dia melekat, dan gunting bagian atas sisa talinya tadi. Oke deh, udah selesai, udah cantik banget kan. Nah, kalau teman-teman mau kayak aku bisa tambahin pakai tali rami, terserah. Kalau misalnya itu bisa pakai pita ataupun pakai yang lainnya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, karena itu udah cantik banget.
Gimana guys? Nah, gimana? Mudah banget kan cara pembuatan, dan alat-alatnya juga mudah kalian dapetin. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Oke, jadi ini dia hasilnya yang udah aku buat tadi, DIY-nya yang menurut aku gampang banget, simple, dan multifungsi banget. Ini udah aku taruh kayak stationery kayak gitu, pulpen yang udah pernah aku haulin juga. Kalian bisa tonton haul stationery yang udah pernah aku buat. Ini cantik banget. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai pita kayak gini pun udah cantik banget menurut aku. Ini opsional kalian aja. Kalau misalnya kalian mau ditambahin pita pakai tali rami kayak gini boleh, atau mau pakai pita jenis apapun boleh. Yang penting mempercantik lagi. Gemes banget gak sih? Warnanya juga kayak putih broken white kayak gitu nih. Seperti yang udah aku bilang, tempat pensil ini atau tempat stationery ini multifungsi banget. Kalau kalian mau jadiin vas bunga juga dia cocok, atau kalau kalian mau taruh tempat brush makeup kalian atau apapun yang lainnya bisa banget, karena dia space-nya juga lumayan gede kayak gini nih. Jadi kalau dipajang di kamar pun dia tetap cantik. Gimana? Kalau aku sih suka banget sama hasil yang udah aku buat, karena dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah kita, kita udah bisa mengubah barang bekas itu jadi barang sesuatu yang lebih ada nilai ekonomisnya lagi kayak gitu. Jadi dia nggak yang tok kaleng bekas gitu doang yang kita pajang, tapi udah kita ubah secantik mungkin biar bisa kita pajang dan menambah nilai estetika kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat juga DIY yang udah aku buat kali ini, kalian boleh tag aku di Instagram kalau kalian udah buat di @nespidwi. Nanti bakal aku lihat dan aku gak sabar banget sama hasil yang udah kalian buat. Oke, udah selesai DIY aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi rekomendasi atau referensi teman-teman yang mau buat DIY di rumah. Kalian juga bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian. Aku tunggu kreativitas kalian dengan tag aku di Instagram. Nah, buat teman-teman semua yang suka sama DIY aku, tunggu terus video-video aku tentang DIY, karena setelah ini bakal aku buat lagi DIY yang mudah dan beneran menarik banget, ataupun bisa kita jadi pajangan yang estetik kayak gitu. Kalian juga boleh komen di kolom komentar, aku harus buat apa lagi setelah ini, video haul atau apapun itu. Kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman semua suka sama videonya, jangan lupa buat di like, di komen, di subscribe channel YouTube aku, dan yang lupa juga buat dinyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video ataupun info terbaru dari aku. Dan yang paling penting, jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.